Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Is Istiqomah dengan NIM 2141104021444 dari kelompok 7 dengan tema pembelajaran PAI bagi anak berkebutuhan khusus tunadaksa. Dan saya akan menjelaskan tentang pengertian dari tunadaksa serta klasifikasinya ataupun macam-macam dari tunadaksa tersebut. Pertama, mengenai pengertian tunadaksa. Jadi tunadaksa ini istilah bagi seseorang yang mengalami kesulitan di dalam mengoptimalkan fungsi anggota tubuhnya, sehingga di dalam dirinya itu terjadi penurunan fungsi anggota gerak tubuh. Misalnya anggota gerak tubuh itu seperti tangan, kemudian kaki. Nah, tunadaksa ini juga berasal dari dua kata. Yang pertama, tuna yang artinya rugi ataupun kurang, dan yang kedua daksa yang artinya fisik atau tubuh. Kadang orang-orang juga menyebut seseorang dengan kelainan tunadaksa ini dengan istilah cacat tubuh ataupun cacat fisik atau cacat ortopedi. Bisa ditarik kesimpulan bahwa tunadaksa ini merupakan kelemahan individu pada anggota tubuhnya di dalam melakukan aktivitas motorik yang melibatkan anggota gerak tubuh, seperti yang tadi sudah disebutkan ya, bahwa misalnya anggota tubuhnya tangan ataupun kaki. Misalnya nih, ada orang yang dia itu lahir di dalam keadaan hanya memiliki satu kaki, hanya memiliki kaki kanan saja. Otomatis dia itu kan mengalami kesulitan di dalam melakukan aktivitas motoriknya, yaitu aktivitas berjalan, berlari, seperti itu. Dan dia membutuhkan alat bantu seperti kursi roda. Nah, seseorang yang mengalami hal tersebut dinamakan kelainan tunadaksa. Yang kedua, kita akan membahas tentang macam-macam tunadaksa. Jadi, penyandang tunadaksa ini dilihat dari sistem kelainannya digolongkan menjadi dua. Yang pertama, kelainan pada sistem cerebral atau cerebral system, dan yang kedua, kelainan pada sistem otot dan rangka atau musculus skeletal system. Yang pertama, kelainan pada sistem cerebral. Jadi penderita cerebral system ini kelainannya itu terletak pada sistem saraf pusat seperti cerebral palsy. Nah, cerebral palsy ini adalah suatu kondisi yang dicirikan dengan adanya kelainan gerak, kemudian bentuk atau postur tubuh. Maksudnya kelainan bentuk postur tubuhnya, kemudian masalah koordinasi. Nah, terkadang juga disertai dengan gangguan motorik ataupun sensorik yang disebabkan oleh kelainan ataupun cacat selama masa perkembangan otak. Lalu berdasarkan tingkat kecacatannya, cerebral palsy ini juga diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama ringan, kemudian sedang, dan yang terakhir berat. Yang pertama ringan, cirinya itu dia dapat berjalan tanpa membutuhkan alat bantu. Kemudian dia juga dapat berbicara dengan jelas dan mandiri. Yang kedua sedang, dengan ciri dia ini memerlukan bantuan di dalam berbicara, berjalan, merawat diri, dan memerlukan peralatan khusus. Kemudian yang terakhir itu yang berat, dengan ciri dia itu memerlukan perawatan yang terus-menerus di dalam bergerak, berjalan, dan merawat diri. Sedangkan kelainan pada sistem otot dan rangka atau muskuloskeletal system ini adalah gangguan yang disebabkan oleh cedera akibat menerima beban secara tiba-tiba yang menyebabkan kelainan pada sistem otot, tendon, dan sendi. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai materi, pengertian, dan macam-macam tunadaksa dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.